Oke, di sini saya akan menjawab tantangan Master terkait resolusi pertanian 2025. Yang pertama, berkaitan dengan peran pemerintah dalam hal membantu alsintan di kelompok. Mulai tahun depan kalau bisa didata dulu aset-aset dari kelompok tani yang akan diberikan bantuan, sehingga bisa menjadi pemerataan atau tidak tumpang tindih bantuan. Yang sudah mempunyai alsinta ini tidak dapat bantuan seperti ini lagi, sehingga ada pemerataan di kelompok-kelompok yang lain dan tidak ada tumpang tindih satu bantuan di kelompok. Sekarang ini banyak bantuan yang terfokus di kelompok-kelompok tertentu, sehingga saya harap ada pendataan soal aset kelompok tani, sehingga apa yang diperlukan kelompok tani yang lainnya bisa tercover dari pemerintah. Itu yang satu, Pak. Yang dua, soal bantuan benih ataupun yang lainnya. Saya harap di situ bisa menyesuaikan di lahan-lahan tiap kelompok, Pak, sehingga banyak sekali bantuan soal benih-benih jagung itu hanya sekedar diberikan bantuan, tetapi dalam hal keunggulan ataupun hasil sangatlah minim daripada benih-benih yang selama itu ditanam oleh petani sendiri, sehingga perlu ada rembukan dulu, musyawarah dulu dengan kelompok-kelompok tertentu yang ingin diberikan bantuan, sehingga bantuan itu tidak mubazir, Pak. Sekarang ketika diberikan bantuan benih, perawatannya sama saja, biayanya sama saja, tetapi hasilnya sangat kurang, Pak. Sekarang ini yang terjadi seperti itu, Pak. Sekedar diberikan bantuan benih ataupun pupuk dan obat, tetapi kualitas dari benih dan obat itu sangatlah minim, sehingga tidak timbul asumsi dari pemerintah sudah diberikan bantuan untuk panen, tetapi kan yang penting kan hasilnya, Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga, berkaitan dengan petani muda. Kalau petani muda diminta untuk tanam padi, jagung di wilayah saya ataupun yang lainnya, kalau lahan sekitar di bawah setengah hektar itu nggak akan mungkin mau, Pak. Karena untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan lahan 1/4 hektar, rata-rata kan seperti itu. Punya lahan petani itu di bawah 1/4 hektar. Sehingga kalau untuk petani muda disuruh minta menanam padi atau jagung, saya yakin tidak akan mau, karena tidak bisa mencukupi kebutuhan itu, kecuali dengan menanam palawija, sehingga perlunya ada pelatihan atau pendampingan. Yang keempat, Pak, untuk instansi pertanian seperti PPL itu, saya kira perlunya tiap hari dianjurkan harus hadir setengah hari harus hadir mendampingi atau terjun di masyarakat. Sekarang ini PPL hanya duduk manis di kantor, datang ke petani hanya foto untuk laporan saja, karena pedomannya mungkin negara hanya butuh foto dan tulisan. Kalau itu sudah cukupi, mungkin pemerintah pusat sudah berkata bahwa PPL itu sudah ada pendampingan. Ternyata padahal itu hanya sekedar foto saja, Pak. Itu sehingga para petani itu sebenarnya kalau sekarang itu dirasa tidak butuh PPL, karena PPL-nya sendiri tidak pernah ada pendampingan di lahan, hanya sekedar datang lewat foto ataupun kumpul-kumpul musyawarah, itu pun paling 3 bulan atau 2 bulan sekali, sehingga tidak tahu kondisi yang sekarang di lahan itu seperti apa itu, Pak. Cukup sekian, ini adalah jawaban saya dari tantangan Master. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.